Video ini menjelaskan tentang anatomi dan fungsi organ intim pria. Yang kita lihat ini bukanlah kepala lalat, melainkan spesimen anatomi corpus cavernosum atau badan berongga yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Di dalamnya ada 2 corpus cavernosum dan 1 corpus spongiosum, yang semuanya bekerja sama. Corpus spongiosum. Lubang kecil di bagian bawah adalah corpus spongiosum. Ini adalah saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma. Bagian luar corpus cavernosum dilapisi oleh selubung putih yang sangat tangguh. Corpus cavernosum dan mekanisme ereksi. Fungsi utamanya adalah untuk ereksi dan membesar. Organ ini bisa tegang berkat pembuluh darah dan rongga kecil yang kaya di alamnya. Sebenarnya corpus cavernosum tidak padat, melainkan terdiri dari banyak rongga dan jaringan pembuluh darah yang saling terhubung. Saat tubuh mendapat rangsangan, darah arteri membanjiri rongga-rongga ini, membuatnya membesar dan mengembang. Pada saat yang sama, pembuluh darah vena yang mengalirkan darah akan ditekan sehingga aliran darah keluar terhambat. Kombinasi masuknya darah yang banyak dan terbatasnya aliran keluar inilah yang menyebabkan tekanan di dalam corpus cavernosum meningkat drastis. Karena itulah corpus cavernosum disebut jaringan otot polos dan jaringan ikat terkeras di tubuh manusia. Testis atau buah jakar. Berikutnya ini bukan bakso sapi, melainkan irisan melindang dari testis. Di dalamnya ada banyak tubulus seminiferus yang berliku-liku. Saluran kecil ini adalah tempat diproduksinya sperma dan hormon testosteron. Meskipun pria dilahirkan dengan 2 buah jakar, jika salah satunya terpaksa diangkat, yang tersisa tetap bisa berfungsi dengan baik. Selama kadar hormon dan kemampuan produksi sperma tetap dalam batas normal, fungsi reproduksi dan seksual tidak akan terlalu terpengaruh. Dampak terbesar justru ada pada psikologisnya. Wajar jika kehilangan 1 bola membuat siapapun merasa murung selama berhari-hari. Tetapi dengan mental yang positif dan optimis, kamu tetap bisa menjalani hidup dengan utuh secara fisik. Banyak orang mungkin mengira cairan yang keluar saat berhubungan intim itu kotor, tapi sebenarnya nggak begitu loh. Cairan ini namanya cairan Bartholin dan punya banyak manfaat. Saat perempuan sedang terangsang, tubuhnya akan mengeluarkan cairan bening atau keputihan. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas alami dan juga melindungi vagina. Selain itu, cairan ini juga bisa mengatur tingkat keasaman pH agar pengalaman jadi lebih nyaman untuk kedua pihak. Nah, cairan ini bukan cuma aman, tapi juga mengandung zat yang baik seperti nutrisi dan zat antibakteri. Jadi kalau tidak sengaja bersentuhan dengan cairan ini, kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Cukup jaga kebersihan sehari-hari seperti biasa. Tahukah kalian, selama ini kita sering salah saat membersihkan bagian bawah tubuh. Kalau kalian masih mengelapnya asal-asalan, bahkan sampai kering pun kotoran tetap tidak akan hilang. Ada peribahasa mengatakan, bersihkan bagian belakang dengan benar maka penyakit dubur akan berkurang. Dubur punya struktur yang spesial, seperti lipatan dan banyak rambut. Itu kenapa kotoran gampang sekali tersembunyi. Kalau tidak dibersihkan dengan benar, kotoran akan menempel di celana dalam dan lama-lama bisa menyebabkan luka di area tersebut. Jadi, semakin keras kalian menggosok, kotoran akan semakin masuk ke dalam. Lalu, bagaimana cara membersihkan area ini dengan benar? Pertama, posisi harus tepat. Saat buang air besar, posisi terbaik adalah duduk atau jongkok. Kenapa? Karena saat kita duduk, otot-otot di area itu akan terbuka, jadi kalian bisa membersihkannya sampai ke lipatan-lipatan yang tersembunyi. Sebaiknya, kalau kalian membersihkannya sambil berdiri, otot akan mengkerut dan membuat area itu sulit dibersihkan dengan benar. Kedua, arah membersihkannya harus benar. Ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, selalu dari depan ke belakang. Mengapa? Agar kotoran dari area anus tidak menempel di organ intim dan menyebabkan infeksi. Mulai sekarang, ikuti cara ini untuk menghindari infeksi. Jika seorang pria menemukan penyakit ini, langkah pertama jangan sentuh istrimu terlebih dahulu. Penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam melingkar dengan batas yang jelas di paha bagian dalam atau bokong. Ruam ini menyebabkan rasa gatal yang luar biasa. Penting untuk dipahami, ini bukan penyakit menular seksual, melainkan kurap yang disebabkan oleh infeksi campur. Hindari pergi ke klinik kecil yang tidak bertanggung jawab atau menggunakan obat sembarangan, karena hal itu justru bisa membuat ruam merah menyebar dan meluas. Untuk mengobatinya, kita bisa segera menggunakan obat anti jamur topikal. Contohnya adalah gel terbinalvin hydrochloride. Ambil gel secukupnya, oleskan hingga menutupi seluruh area yang terinfeksi, lalu pijat melingkar agar meresap. Selain meredakan katal, gel ini lembut dan tidak akan mengiritasi kulit yang sensitif. Gunakan sekali di pagi dan sekali sore hari selama 4 minggu berturut-turut. Selama masa pengobatan, ingat untuk memisahkan pakaian dalammu dengan pakaian dalam istrimu. Hindari kontak intim dengan pasangan sampai penyakit ini sembuh total. Seringkali ada pertanyaan, apa air mani pria bisa habis kalau sering ejakulasi? Jawabannya adalah tidak.
Pada dasarnya, tubuh pria punya kemampuan untuk terus memproduksi air mani. Ejakulasi itu cuma proses mengeluarkan sebagian kecil dari air mani yang sudah diproduksi. Bahkan setelah ejakulasi masih ada sisa air mani yang tertinggal di saluran kencing. Jadi air mani pria itu tidak akan benar-benar habis. Yang terjadi adalah jumlah air mani yang keluar setiap kali ejakulasi memang terbatas. Tubuh butuh waktu untuk memproduksinya kembali. Jadi jangan khawatir lagi ya, produksi air mani itu proses yang berkelanjutan. Yang penting jaga kesehatanmu dengan pola hidup sehat agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Kalau beneran habis bisa isi ulang kok. Payudara itu terdiri dari 3 bagian utama: lemak, jaringan ikat, dan sistem saluran kelenjar susu. Setiap payudara biasanya punya 15-20 lobus kelenjar susu yang tersusun seperti jari-jari roda, mengelilingi puting. Di dalam setiap lobus, ada banyak sekali lobulus yang strukturnya mirip seperti buah anggur yang berjejer. Nah, setiap lobulus ini punya 10-100 kantong kecil yang disebut alveoli. Tugas utama alveoli ini adalah memproduksi ASI. Kantung-kantung kecil ini terhubung satu sama lain dengan saluran-saluran kecil yang kemudian menyatu jadi saluran yang lebih besar, lalu ujung-ujungnya menuju puting. Peran hormon selama kehamilan dan setelah melahirkan. Selama kehamilan, plasenta akan melepaskan banyak sekali estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini fungsinya mempersiapkan alveoli untuk memproduksi ASI. Tapi, kadar progesteron yang tinggi di masa kehamilan justru menghambat produksi ASI. Makanya, ibu hamil biasanya belum memproduksi banyak ASI. Setelah melahirkan, kadar progesteron akan langsung turun drastis. Saat inilah otak kita, terutama hipotalamus, mulai memproduksi hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini akan merangsang sel-sel di alveoli untuk mengambil protein, vitamin, dan mineral dari darah ibu. Semua nutrisi ini kemudian diolah jadi ASI. Itulah kenapa setelah melahirkan produksi ASI langsung meningkat dan bayi bisa langsung menyusu. Ini adalah keajaiban dari mekanisme alami tubuh yang memastikan bayi mendapatkan nutrisi terbaik sejak dia lahir. Pernah dengar soal sabuk perjaka atau chastity belt? Konon di masa perang salib abad ke-12 di Eropa, para kesatria yang akan pergi berperang dalam waktu lama punya kebiasaan unik. Untuk memastikan istri mereka tetap setia dan terhindar dari pemerkosaan, mereka akan memasangkan sabuk ini. Bentuk dan fungsi sabuknya. Versi awal sabuk ini biasanya terbuat dari lingkaran besi yang diikatkan di pinggang dan dilengkapi dengan lempengan besi yang menutupi bagian kemaluan. Di bagian belakang ada lubang bulat kecil untuk buang air besar dan di bagian depan ada lubang yang bentuknya mirip mulut buaya untuk buang air kecil. Lubang di bagian depan ukurnya sangat sempit, bahkan tidak lebih lebar dari 1 jari. Ditambah lagi, di sekelilingnya ada gerigi besi yang tajam, tujuannya untuk mencegah siapapun mencoba menembus paksa. Sebelum pergi berperang, sang kesatria akan memasangkan sabuk itu ke istrinya, lalu menguncinya dan membawa kunci itu pergi. Ternyata penggunaan sabuk ini tidak sepopuler yang diceritakan di film atau novel. Secara historis, sabuk ini tidak banyak digunakan. Alasannya selain tidak praktis, sabuk ini juga tidak higienis dan bisa menyebabkan infeksi yang berbahaya. Lagi pula, resiko kesehatan dan ketidaknyamanan yang ekstrim membuat sabuk ini lebih banyak jadi mitos daripada kenyataan yang sering dipakai sehari-hari. Namun, keberadaan dan mitosnya tetap menarik, menunjukkan betapa kompleksnya hubungan, kepercayaan, dan kekuasaan di masa lalu. Video ini menjelaskan dampak rokok pada kesehatan reproduksi pria. Jangan anggap sepele, merokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga sistem reproduksi. Dampak nikotin pada sirkulasi darah. Banyak orang tahu rokok mengandung nikotin, tapi tidak banyak yang tahu kalau nikotin adalah zat yang bisa menyusutkan pembuluh darah. Melalui aliran darah, nikotin menyebar ke seluruh tubuh, termasuk ke organ intim pria. Akibatnya, aliran darah ke sana jadi terhambat, padahal untuk bisa ereksi dengan baik, organ intim pria butuh suplai darah yang cukup. Kalau suplai darah kurang, kemampuan ereksi pun akan sangat terganggu. Dampak pada hormon dan gairah seksual. Selain itu, zat berbahaya di rokok juga bisa mengganggu fungsi sel-sel testis yang bertugas memproduksi hormon testosteron. Penurunan kadar testosteron ini membuat gairah seksual atau libido pria menurun drastis, bahkan bisa menghilangkan ereksi pagi hari. Dampak pada kualitas sperma. Mitos rokok membunuh sperma ternyata benar. Kabut asap rokok mengandung zat berbahaya seperti kadmium dan logam berat lainnya yang bisa merusak kualitas sperma. Akibatnya, jumlah sperma menurun dan banyak yang mengalami kelainan bentuk. Hal ini tentu saja menurunkan peluang untuk punya anak. Menurut data, persentase sperma cacat pada perokok bisa mencapai lebih dari 40%, jauh lebih tinggi dari non-perokok yang hanya 18%. Kabar baik, dampak ini bisa diperbaiki. Merokok bikin ketagihan karena nikotin merangsang otak untuk melepaskan dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang dan rileks. Tapi jangan khawatir, kerusakan ini tidak permanen. Jika kamu berhenti merokok selama 6 bulan, tidak hanya fungsi seksualmu yang akan membaik, kualitas sperma juga akan kembali normal. Jadi, sekarang waktu yang tepat untuk berhenti merokok dan kembalikan tubuhmu ke kondisi terbaiknya. Apakah penggunaan tampon bisa merusak selaput darah? Banyak orang salah paham tentang selaput darah. Selaput darah itu sebenarnya tidak menutup rapat, melainkan memiliki lubang alami. Ukuran lubang ini bisa berbeda-beda pada setiap wanita.
Rata-rata, diameter lubang pada selaput darah wanita adalah antara 1 hingga 2,5 cm. Sementara itu, diameter tampon biasa adalah sekitar 1,5 cm. Jadi, secara teori, tampon bisa melewati selaput darah dengan mudah dan tidak akan merusaknya. Lalu, mana yang lebih baik? Tampon atau pembalut? Sebagian besar wanita di Tiongkok, sekitar 98%, belum terbiasa menggunakan tampon. Alasan utamanya adalah mereka tidak tahu banyak tentang produk ini. Sebenarnya, tampon memiliki daya serap yang sangat baik. Ada 2 jenis tampon, yaitu tampon aplikator dan tampon tanpa aplikator. Tampon juga tersedia dalam berbagai ukuran dan daya serap. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai bagian kecil di dada, padahal fungsinya cukup kompleks. Pada wanita, puting berperan sangat penting, terutama saat menyusui karena menjadi jalur utama bayi mendapatkan nutrisi. Pada pria, meskipun tidak memiliki fungsi langsung seperti itu, struktur dan fisiologinya hampir sama. Kenapa bisa begitu sensitif? Puting memiliki banyak sekali ujung syaraf, otot polos, dan jaringan ikat. Kombinasi ini membuatnya sangat pekat terhadap rangsangan sehingga cepat mengirimkan sinyal ke otak. Saat masa remaja, perubahan hormon seperti estrogen membuat puting pada wanita berkembang, lalu semakin menonjol saat kehamilan sebagai persiapan menyusui. Dari sisi evolusi, keberadaan puting jelas penting bagi kelangsungan hidup keturunan karena menjadi jalur nutrisi pertama bayi sejak lahir. Jadi, meskipun terlihat sederhana, puting adalah organ dengan fungsi fisiologis dan sensitivitas tinggi yang sangat berperan dalam kehidupan manusia maupun mamalia pada umumnya.